البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أين عبد الله؟ Indak idzankum. Perkara apa yang menjadikan syaitan lari terbirit-birit? Adzan. Apa dalilnya? Man yaqra al-hadits. Indak idzankum. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menuju salat ada barasyatan wala huduratun wala yasma ta'zim. Hadis mutawatir. Nah. Baik, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Idza nudiya bis-shalah adbara asy-syaitan wa lahu hudurat hatta la yasma' at-ta'zim. Oleh karena itulah ikhwanifillah, syaitan sangat mengusahakan agar manusia sibuk dengan musik-musik. Nah, karena itu adalah alat dari para syaitan untuk memalingkan manusia dari Al-Quran, dari berzikir, dari mendengarkan adzan. Nasallallahu al-afiyah. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Mata tuqayyadu maradatus syayatin. Kapan gembong-gembong syaitan itu dibelenggu? Wal jawab fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Menunjukkan bahwasanya di luar Ramadan, alhamdulillah, mereka semuanya dilepas dan semuanya berusaha untuk mencari mangsanya masing-masing dengan digoda, dengan diberikan angan-angan dan seterusnya, agar mereka hanyut dalam kehidupan dunia ini dengan maksiat dan jauh dari ketaatan. Waliyahzubillah. Wa dalilu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalilnya adalah hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggunya dan dibelenggulah syaitan. Hadits muttafaqun alaih. Dan pada hadits ini sangat jelas menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Di antaranya pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala belenggu para syaitan. Dan para ulama menjelaskan bahwa yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan maradah. Ya, maradah maksudnya yaitu syaitan-syaitan yang tingkatan pembesarnya, ya, gembong-gembong dari syaitan tersebut. Adapun yang kroco-kroco, mereka tetap bergentayangan menggoda manusia, sehingga di bulan Ramadan ya tetap ada kemaksiatan, walaupun maksiat di bulan Ramadan lebih kecil
lebih sedikit dibandingkan kemaksiatan-kemaksiatan di bulan Ramadan. Dikarenakan apa? Dikarenakan maradatus syayatin telah dibelenggu. Dan kita pun merasakannya, ikhwanillah. Kita merasakan pada bulan Ramadan ada dorongan ketaatan lebih. Dan ada penghalang yang lebih kuat untuk kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saat itu syaitan yang menggoda dan lebih sedikit dibandingkan ketika di luar Ramadan. Dan kita alhamdulillah saat ini tinggal beberapa bulan lagi. Kita sudah di Rabiul Awal. Tidak terasa. Nah, sudah mendekat dengan bulan Ramadan. Setelah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Setelah itu Rajab, Sya'ban. Nah, berarti sudah di pertengahan akhir, bagian pertengahan akhir dari tahun ini untuk bisa sampai pada bulan Ramadan. Yang dulu para salaf, ketika selesai Ramadan, 6 bulan mereka memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan-amalan di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya berharap agar Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bertemu dengan Ramadan. Nasallallahu an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Poin berikutnya, hal syaitani qurun. Apa maknanya? Indahnya Alif. Apakah syaitan memiliki tanduk-tanduk? Ya, qurun bentuk jamak dari qarnun. Nah, wal jawab na'am. Jawabnya iya. Dari mana kita mengetahuinya? Padahal itu adalah perkara ghaib, ya dari khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fasyamsu tadla'u wa taghrubu baina qarnay syaitan. Sebab matahari terbit dan tenggelam di antara dua tanduk syaitan. Wa dalilu hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taharrau bi salatikum tulu'asy syams wala ghurubaha fa innaha tatlu'u bi qarnay syaitan. Dalilnya hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian taharrau. Taharrau maksudnya mengepaskan, berusaha untuk menjaga salat kalian dipaskan di waktu terbitnya matahari. Dan jangan pula kalian lakukan hal itu ketika tenggelamnya matahari. Kenapa? Sebab tatkala matahari terbit, ya terbit di antara dua tanduk syaitan. Demikian pula ketika tenggelam. Hadits muttafaqun alaih, dan ini lafaz Imam Muslim, menunjukkan bahwasanya mereka memiliki qurun, memiliki tanduk. Dan ini kita beriman sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarhamukallah. Dan di sisi yang lain, alhamdulillah, kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia pada sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah pilihkan untuk manusia bentuk yang paling bagusnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan ini kita syukuri Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kita dan telah memilihkan bagi kita bentuk yang paling bagusnya.
Oleh karena itulah kita dilarang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, ma makanu syaitan min ibni Adam? Ma makanu syaitan min ibni Adam? Indahnya jawab. Bagaimana terjemahannya? Baik, berarti lebih bagusnya apa? Di mana tempat syaitan di dalam tubuh Bani Adam? Wal jawab yajri minhu majrad dam. Syaitan mengalir di dalam tubuh Bani Adam melalui saluran darah. Wa dalilu hadits Safiyah binti Huyai radhiyallahu anhu. Di sini keliru radhiyallahu anha harusnya. Karena beliau seorang wanita. Dalilnya adalah hadits Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Siapa beliau ini? Siapa Safiyah yang disebutkan dalam hadits ini? Indahnya Syabib. Tayyib, ibu kita. Nah, min ummahatil mu'minin. Nah, karena beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safiyah. Di mana dalam hadis beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan yang mengalir di dalam anak Adam melalui apa? Aliran darah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan pada hadis ini ada kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang i'tikaf di bulan Ramadan. Kemudian sang istri menengok beliau ke masjid dan berbincang-bincang sejenak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena di waktu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar pulang Safiyah. Dan di pertengahan jalan ada dua sahabat yang tatkala berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau ini, mereka berjalan cepat-cepat. Berjalan cepat-cepat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala rislikuma innaha Safiyah." Pelan-pelan, tidak usah cepat-cepat karena sungguhnya ini adalah Safiyah. Dalam keadaan para sahabat tidak akan mungkin ada suudzon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin para sahabat berprasangka buruk kalau Nabi bersama dengan wanita yang tidak halal baginya. Tapi lihat bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutup celah syaitan, agar syaitan tidak punya peluang menimbulkan was-was. Maka ditegur oleh Nabi, santai saja, biasa saja. Nah, ini adalah Safiyah. Maka para sahabat pun kemudian kaget dalam artian, mereka menyatakan tidak pernah ada pikiran kalau wanita itu adalah wanita yang bukan wanita yang halal bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Karena syaitan itu mengalir pada diri kita ikhwanillah melalui aliran darah, sehingga sangat dekat. Kalau kita tidak cepat-cepat berusaha menutup celah-celah yang bisa dimasuki oleh syaitan.
Oleh karena itulah, kapan saja seorang lalai dari Allah, dia akan merasakan kelemahan dalam sisi ibadah. Kenapa? Karena syaitan menggodanya. Dan hendaknya seorang merasakan ini. Beberapa saat dia menjauh dari majalisul ilm, akan terasa penurunan, akan terasa berat dalam ibadah, akan terasa condong melakukan maksiat. Ini kalau seorang berusaha menilik hatinya, menilik dirinya, akan melihat. Karena sungguh majalisul ilm, majelis-majelis yang dengannya iman bisa naik, dengannya hati yang sakit bisa sembuh. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Ijlis bina nu'min sa'ah." Mari duduk bersama kami, kita tingkatkan keimanan sebentar saja. Dalam artian, mari duduk sebentar dari hari-hari kita, dari kegiatan kita setiap harinya. Nah, ambil waktu untuk seseorang duduk berusaha meningkatkan keimanannya. Di antaranya dengan majalisul ilm. Baik laki-laki maupun wanita, baik aba maupun ummahat, semuanya butuh ikhwanillah untuk menyelamatkan hatinya. Minimal dengan seorang duduk di majelis ilmu akan ingat Allah. Nah, kalaulah seandainya dia tidak menghafal hadis, tidak menghafal ayat-ayat, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ketenangan. Nah, sehingga dirinya lebih tenang dalam menghadapi ujian-ujian di dunia ini dan seterusnya. Karena ingat, syaitan afanillah, kalau kita tidak berusaha untuk menyempitkan jalan yang dia gunakan di tubuh kita ini, tentunya dia akan sangat leluasa. Baik, oleh karena itulah di antara bimbingan Nabi SAW adalah dengan apa? Puasa. Sehingga ketika kita berpuasa terasa dorongan untuk bermaksiat kecil. Kenapa? Karena jalan yang digunakan syaitan menyempit. Tapi lihat mereka yang banyak makan akan lebih cepat marah. Dan seterusnya. Dikarenakan jalannya besar. Makanya bimbingan para ulama, demikian pula bimbingan Nabi kita sebelum itu semua, dalam masalah makan, mereka menjadikan makan hanya sekedar sebagai sarana, bukan menjadikan tujuan. Hidup bukan untuk makan, tapi makan untuk kita bisa hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bimbingkan untuk apa? Thuluth li ta'am wa thuluth lisyarab wa thuluth lin nafas. Sepertiga diisi makanan, sepertiga diisi minuman, dan sepertiganya untuk nafas. Dan lihat orang-orang kafir, orang-orang kafir yang tentunya syaitan sangat dekat dengan mereka. Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min ya'kulu min mi'an wahid, wal kafir ya'kulu min sab'ati am'a. Ketika Rasulullah SAW menerangkan hal ini dan menunjukkan kepada sahabat, bukti langsung atas hal ini. Seorang mukmin diberi makanan satu mangkok cukup. Ketika datang seorang kafir, satu mangkok tidak cukup. Tambah. Kemudian Nabi mengatakan, lihat, seorang mukmin itu dia makan dengan satu lambung saja. Ususnya satu. Salurannya satu, tapi orang kafir makan dengan 7 lambung. Dalam artian perbandingannya 1:7 antara seorang mukmin dan orang kafir. Kenapa? Karena bersama dia syaitan. Dari sini boleh kita ambil pelajaran bahwasanya semakin seseorang memperbanyak sisi makan dan khanibillah, dorongan untuk apa? Untuk perkara-perkara maksiat pun biasanya semakin besar.
Nah, tapi jadikan makan sebagai usaha untuk kita bisa tegak, bisa kuat dalam melaksanakan ketaatan. Nah, karena tujuan selain itu, afanillah, tidak akan memberikan pahala bagi makanan yang kita makan ini. Tapi dengan tujuan kita makan agar bisa beribadah, bisa kuat, ini akan menjadikan apa yang kita masukkan ke mulut-mulut kita ini bernilai pahala. Dan usaha kita dalam mencarinya juga bernilai pahala. Kemudian poin berikutnya, man humul ladzina la sultana lisyaitani alaihim. Dan ini pembahasan sangat penting. Siapa mereka-mereka yang syaitan tidak punya kekuatan untuk mengalahkan mereka? Siapa ini? Karena telah kita ketahui bersama, syaitan sangat keras permusuhannya terhadap Bani Adam. Lalu siapa di antara Bani Adam yang syaitan tidak punya kemampuan untuk menggodanya? Wal jawab, hum ibadullahil mukhlisin. Mereka itulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mukhlis, yang ikhlas. Yang ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berucap, ikhlas dalam bertindak. Dari mana kita ketahui? Dari pengakuan iblis sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah khabarkan hal ini dalam firman-Nya, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengatakan, maka dengan keagunganmu ya Allah, sungguh aku akan simpangkan mereka semuanya. Ini tekad dari syaitan, tekad dari iblis untuk menyimpangkan semua Bani Adam. Kalau bisa semuanya, Pak. Lihat, tekad yang kuat dan ambisi yang luar biasa. Tapi sayang, ambisi tersebut pada perkara yang jahat, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun syaitan mengakui di sana ada golongan-golongan yang dia tidak mampu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di kalangan mereka yang ikhlas. Dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kata mukhlasin, isyarat ikhwanifillah bahwasanya ikhlasnya seorang hamba itu atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ikhlas karena taufik dari Allah. Makanya banyak-banyak minta agar diberi keikhlasan. Diberi keikhlasan pada semua apa yang kita lakukan. Karena dengan ikhlas seorang bisa selamat dari syaitan. Lihat, syaitan mengakui sendiri, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Namun ikhwani fillah, untuk bisa mencapai ikhlas butuh usaha, butuh tekad, butuh kesabaran. Karena ikhlas hubungannya dengan hati, dan hati keadaannya berbolak-balik. Ini yang harus kita sadari. Fenomena hati ini yang senantiasa berubah-ubah. Maka kapan saja kita lalai dari memperhatikan hati kita, akhwanifillah, bisa-bisa kita sudah mendapati hati kita sakit atau bahkan mati. Maka sering-sering kita memperhatikan hati kita, bagaimana kondisinya. Kenapa kok sekarang ini sering marah-marah, ada apa? Misalnya ada yang tidak beres, misalnya karena kemarahan perkara yang dilarang. Atau misalnya mendapati hati kok malas melakukan amalan soleh, perlu dicek, ada sakit di sana. Kok ada kecondongan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, dicek hatinya, ada penyakit di sana. Dan hati senantiasa berbolak-balik. Maka butuh sering-sering kita mengeceknya, kemudian segera mencari obatnya. Di zaman yang manusia banyak memperhatikan fisik,
tapi lalai dari memperhatikan hati. Padahal disitulah baik dan buruknya kita. Apa faedahnya fisik kita sehat? Apa faedahnya jasad kita kuat kalau hati kita sakit atau bahkan mati? Nah, tidak ada faedahnya. Hanya jasad-jasad yang berjalan di muka bumi tanpa faedah. Nah, karena hati ini berbolak-balik butuh senantiasa dijaga. Banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Untuk bisa ikhlas, untuk bisa hatinya kokoh. Perhatikan Imam Ats-Tsauri rahimahullah, Imam al-Khalifillah di zamannya, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Aku tidak mengobati suatu perkara yang paling sulit, melebihi niatanku. Dalam artian dia berusaha untuk bisa mengobati agar niatan lurus, menjaga agar niatan tidak melenceng ke kanan ke kiri. Nah, ini sulit. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang sadar, orang-orang yang paham tentang tentang hati ini. Tapi terkadang seorang menganggap dirinya sudah ikhlas dan seterusnya karena tidak tahu, tidak memiliki ilmu tentang hakikat keikhlasan itu bagaimana. Nah, maka banyak-banyak alhamdulillah mengusahakan dan banyak-banyak berdoa agar masuk deretan orang-orang yang ikhlas pada amalan-amalan kita. Nah, dengan memurnikan niatan, memurnikan amalan dari semua cabang-cabang kesyirikan, baik itu syirik akbar maupun syirik kecil yang berupa riya, ingin mendapatkan pujian dari amalannya dari manusia, ingin didengar suaranya, didengar bacaannya oleh manusia agar mendapatkan pujian dan seterusnya. Nah, nasallallahu azza wa jalla ayyaj'alana minal mukhlisin wa ayyatawaffana ala dzalik walhamdulillahi rabbil alamin.